Alhamdulillah Pak, melihat tadi kami ini mulai dari jam 8 Pak Kadis tiba tolak, jam 10 tadi kami sudah di Sialang Panjang melihat mulai dari panen, uji coba pompa sampai ke sini. Alhamdulillah melihat hasil meningkatnya itu luar biasa gitu. Jadi cerita tadi di Sialang Panjang daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Produksinya itu meningkat. Jadi kita juga semangat untuk melihatnya gitu. Selanjutnya mungkin sama-sama kita dengarkan arahan dari Pak Kadis. Nanti mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Jika ada yang Bapak Ibu pertanyakan yang perlu kita diskusikan nanti, tentunya terkait dalam pengembangan pertanian lah secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir ini, baik pangan, hortikultura maupun sarana prasarananya yang memang dibutuhkan gitu Pak. Insya Allah kami anggarannya kita sesuaikanlah dengan anggaran yang tersedia. Baik. Perwakilan dari BPS. Oh iya, saya terlupa tadi Pak. BPS, Pak dengarkan juga. Pak Dar ya, Daryanto. Beliau inilah yang sering mencatat inflasi semakin kacau ekonomi Indonesia. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah ikut menyumbangkan bagaimana ekonomi Indonesia itu stabil. Salah satunya ya ini cabai dan beras padi. Ya. Nah cabai beras kita kayak mana sekarang? Sudah panen? Alhamdulillah ya. Pakai pupuk? Tidak Pak. Tidak. Berapa hasilnya per hektar? Per hektar itu 3 ton. Cuma kalau dipupuk Pak sebenarnya lebih bagus lagi. Ya. Cuma ya namanya petani Pak nggak mampu beli pupuknya. Ya. Lumayan ya, lebih bagus. Iya. Kenapa? Udah kering, kemarin banjir. Iya. Ini kan udah pada mau panen nih. Iya. Rencana kapan lagi mau nanam? Bahkan sudah ada yang Sudah nyemai. Gini Pak, kalau seandainya penanaman 2 kali itu kalau bisa Pak, namanya di sini kan ada kelompok-kelompok tani. Ya. Tolong kelompok tani itu ngomando per anggotanya Pak. Jadi bisa serempak. Kalau satu nanti nampak, satu belum, satu udah manen, satu belum, yaitu nanti rawannya hama. Ya, burung. Kemudian tikus. Tikus ada? Ada. Cabai yang membau. Ya. Sama-sama membantu. Saya pikir yang punya cabai pun punya padi. Terkait juga cabai, alhamdulillah ini luar biasa. Cuman kendalanya kayaknya air. Ya. Jalan semuanya itu nanti melalui penyuluh. Ya, karena kan rata-rata di sini ini orang nanam padi Pak, ada yang 1 hektar lepas, ya. Ada kadang-kadang sampai 5 hektar itu memang nggak ada pematangnya. Ya. Jadi macam mana solusinya Pak yang terbagus itu? Kalau saya lihat sekampungan nggak pakai pematang. Ada namanya AUTP, Asuransi Usaha Tanaman Padi. Nah itu Pak, diasuransikan itu pemerintah nanggung 80%, 20%-nya ditanggung oleh petani. Nah, oleh kebijakan pemerintah kabupaten, oleh kebijakan Pak Bupati, 20%-nya diambil alih oleh Pemda. Artinya Bapak tidak perlu bayar. Tapi syaratnya tadi harus punya pematang. Nah.
Bapak dengan kami dinas, jadi kami tahu juga kebutuhan bapak-bapak apa, malah kita sama-sama berjuang. Ya. Karena lihat semangat bapak-bapak sekalian. Kalau kami datang sini lihat bapak melemah, ya kami lemah. Rencana 5 hektar. Alhamdulillah. Keringnya yang terdekat mesin di mana? Untuk sementara ini selamat pemilik kita Berapa nilainya? Tidak banyak ya. Saya ingat waktu SD dulu kerja di gitu. Ya. Bapak katanya mau belum berumpur tak mau. Iya itu di atas bagus tuh. Kalau yang asli itu manennya Mau cepat pakai kapan mesin itu perlu dia? Ini tengok nih Pak udah mengering nih. Ya makanya Ya kan Mas Sopit udah mengering. Besok Pak, besok saya ambil. abang tempat mana mau ambil? Yang besar kah? Tadi. Bapak kita angkat aja. Baik, ini. Aku nanggul jadi. Oke. Dah, cukup. Duh, disembunyikan ya mukanya. Ada tengok YouTube nanti. Iya. Waktu kami tadi belum berlumpur Pak. Ya di atas aja yang kering. Separuh tak mau ambil kan? Oh iya Pak. Masa sekarang enggak Pak. Sebatu, pasir emas, sialang, jarang sekali yang matang itu apa? Hah? Oh ya namanya. Galangan. Itu kan mengurangi tikus satu. Yang kedua, ketika banjir besar, tidak mengendangi. Biasanya virus. Kalau bibit masih ada. Biasanya kalau udah keserang gini tak ada obat lagi nih. Tak ada racun lagi. 6, Pak. Kali yang lewat kan? Sekali panen berapa banyak? 6 kali. Kalau yang ke-6 ini sekitar 3 pikul, Pak. Dari luas lahan Luas lahan setengah hektar, Pak. udah berapa trip Pak kalau untuk satu tahun ini? Kalau 1 tahun untuk penanaman 2 kali, kalau pemetikan ini mungkin sampai 20 kali. Itu per hari itu gimana Pak panennya? Panennya 1 minggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sebanyak berapa tuh Pak? Kalau seminggu 2 kali itu sebanyak sekitar 6 pikul. Mau dikol ya? Ya. Harga berapa kisarannya? 35.000 Pak per kilo. Oke. Pemasaran di mana Pak? Di Tembilahan. Pemilihan. Ngantar sendiri tuh ya? Saya ngantar sendiri langsung ke pengecer. Ini kita berada di kelompok tani Sinar Bahagia Desa Pasir Mas yang telah melakukan penanaman cabai sekitar lebih kurang 1/4 hektar atau sekitar 9.000 pokok. Ini dah merupakan panen yang ke-5, yang ke-6. Mudah-mudahan nih umur cabainya bisa bertahan panjang Pak. Berkat mungkin arahan atau bimbingan dari penyuluh di daerah Pasir Mas. Mudah-mudahan itu harapan kami Pak. Sejauh ini keluhan petani Keluhan petani sekarang ini nampaknya perlu ada pompa air Pak. Karena kita lihat sekarang lahan kita sedang kering. Kemudian juga ada hama penyakit berupa model virus gitu Pak. Ya seperti ini.
ini ada yang hangus sebelah ujung. Itu aja. Nah, itu aja. Yang kami ingin tahu apa obatnya. Ujungnya. Ini biasanya virus ini Pak yang menyerang. Ya, virus. Ini kalau untuk obat nih biasanya jarang kita ketemukan nih. Ya betul. Susah kali. Kalau biasanya kalau sudah terserang kayak gini biasanya dicabut. 8.000. Dicabut kemudian dibakar. Dengan potensi. Yang akan datang direncanakan kelompok akan membuka 5 hektar lahan untuk melakukan khusus tanam cabai. Ini selain itu ada petani di sini. Petani di Pasir Emas ini yang pertama kali melakukan penanam cabai ya ini kelompok tani Sinar Bahagia ini Pak. Kemudian untuk di daerah Kualas Batu juga ada kelompok tani Hoyong Bahagia. Kalau di sini yang kami ketahui ini yang baru, yang pertama kali melakukan penanaman cabai keriting. Pemasarannya udah lama pemasaran inhil. Kalau untuk inhale apa ya Pak? Gimana kalau pemasaran yang tadi? Nah, kalau pemasaran untuk cabai di inhale ini biasanya Pak cabai didatangkan dari Sumatera Barat atau dari Jawa itu harganya juga tinggi Pak. Mudah-mudahan dengan adanya penanaman cabai atau pengembangan tanam cabai di desa Pasir Emas ini dapat membantu dalam pemasaran di pengadaan pasar di Temilahan, memenuhi pasar di Temilahan.